untuk memajukan pertanian yang berlandaskan komunikasi penyuluhan pertanian. Berlandaskan komunikasi penyuluhan pertanian. Coba pertanyaan tadi apa? Langkah apa saja yang dilakukan untuk memajukan pertanian yang berlandaskan komunikasi penyuluhan pertanian? Jadi terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ade. Jadi saya akan mencoba menjawab. Dari langkah-langkah yang kita selama ini kita lakukan, karena kita ini sudah dalam teknologi yang sangat canggih. Jadi kita sebagai penyuluh selalu menyampaikan apa yang teknologi yang baru yang sekarang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Saya rasa cuma itu langkah-langkahnya untuk memajukan pertanian. Kemudian kita menyampaikan informasi teknologi yang baru untuk para petani kita yang ada di lapangan. Ya, terima kasih. Kalau pertanyaan dari saya, Pak, apa manfaat penyuluhan pertanian bagi negara agraris atau negara agraris yang ada seperti Majene ini? Manfaat penyuluhan pertanian bagi masyarakat Majene, karena petani kita gampang mendapatkan informasi, karena semua penyuluh beberapa desa ada, setiap desa pasti ada penyuluhnya. Jadi petani kita akan tetap maju karena kita ini penyuluh bekerja dengan ikhlas dan sangat yakin di lapangan. Saya rasa cuma itu makanannya. Ada lagi? Itu, Pak, faktor penghambat keberhasilan bisa melakukan penyuluhan pertanian di Majene. Faktor di terima kasih. Ada pun faktor yang menghambat pertanian kita yang ada di Majene ini. Satu, pengolahan lahan. Alat masih sangat terbatas. Maksudnya alat pengolahan lahan. Masyarakat petani kita masih ada yang mengerjakan lahannya dengan secara manual atau membajak pakai tangkul. Dan pupuk juga sekarang susah didapatkan, karena sekarang ini kita di Majene ini sudah terbatas pupuk, karena rata-rata kita punya petani harus membentuk kelompok agar dapat mendapatkan pupuk. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi, Pak. Silakan. Tadi kan ada keterbatasan masalah alat dan juga pupuk sangat mahal gitu. Bagaimana solusi dengan adanya keterbatasan tersebut? Solusinya kita menyampaikan ke dinas terkait agar dapat memberikan masing-masing alat pengolahan lahan ke kelompok tani. Tapi sampai sekarang ya namanya anggaran juga susah, karena sekarang ini kita berada di pandemi Corona atau COVID-19. Jadi ya masih terbatas lah. Tapi solusinya juga karena ada solusi, karena masing-masing beberapa kelompok ada dia punya alat, sebisa lah masing-masing petani pinjam di situ. Terima kasih. Ya baik, saya nyebut dulu.
Prinsip utama apa yang harus dipunyai seorang penyuluh pertanian? Kita punya prinsip utama itu, kita harus mensejahterakan petani dan mendorong petani agar dapat bekerja dengan giat dan serius. Seperti apa sih sebaiknya peran pemerintah dalam penyuluhan pertanian? Sebenarnya peran pemerintah sangat mendorong untuk pengembangan pertanian atau penyuluhan pertanian, karena kita juga penyuluh tidak bisa bergerak kalau memang tidak ada dari pemerintah tersebut. Jadi kita itu nanti ada dari atas, semuanya kita ke lapangan cari CPCN, maksudnya calon lahan, pemain calon lahan jagung, penyuluh yang terbang ke sana, penyuluh yang ke sana, baru kita kasih masuk, baru keluar dia punya bibit. Terima kasih. Sudah ada? Itu kan kegiatan penyuluhan pertanian, Pak, Ya. yang langsung turun ke lapangan langsung. Kan dengan kondisi pandemi ini tidak normal. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, bagaimana cara terjun ke lapangan? Jadi sekarang ini karena kita ya anggaplah masih dalam situasi COVID-19. Jadi kita biasa bentuk satu grup lewat WA. Apapun yang kendala-kendala di lapangan untuk petani kita, bisalah dia menganukan di WA agar bagaimana cara penyuluh supaya kita dapat menangani apa kendalanya di lapangan, termasuk apakah dia butuh alat atau butuh bibit, bisalah lewat grup WA. Ya, terima kasih. Izin menanggapi, Pak. Apakah dengan hanya membuat grup WA itu langkah itu sudah efektif sejauh ini dilakukan? Sebenarnya belum ada efektif karena kita itu penyuluh lebih enak kalau bersentuhan langsung ke masyarakat. Tapi karena kondisi saat ini Corona ini, COVID-19 ini, jadi mau tak mau kita harus membuat grup seperti itu agar dapat terus berkonsultasi dengan petani. Ya, terima kasih. Bagaimana misalnya dengan petani tua yang tidak mengerti tentang Android begitu, Pak? Misalnya ada grup WA begitu tidak mengerti atau Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Biasa kalau orang-orang tua yang tidak mengerti, anggaplah buta huruf atau bagaimana, atau dia tidak mampu membeli suatu HP Android, kita memberikan kepada petani yang punya HP Android agar dia dapat bertanya apa yang kendala dia untuk menyampaikan ke kita. Jadi ada hubungan timbal balik Ya, gitu. Ada hubungan timbal balik karena karena kita rata-rata kita punya petani orang tua, apalagi dia tidak mengerti HP seperti itu, apalagi sangat canggih sekarang ini. Jadi mau tak mau kita sampaikan ke yang tahu lah agar dia dapat apa kendalanya supaya dia bisa sampaikan ke grup masing-masing gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami tanyakan, Pak. Terima kasih atas jawaban dan waktu yang Bapak berikan kepada kami. Mohon maaf atas kami mengganggu waktunya pagi hari ini. Apa-apa. Sama-sama karena kita juga jadi